Derap langkah hidup para bintang memang tak selamanya diumbar ke publik, termasuk kisah asmara. Seperti tak ingin diketahui banyak orang di luar sana, sebagian selebritis tanah air memilih menutup rapat cerita cinta dan menyimpannya dalam cangkang rahasia. Kendati demikian, kehebohan tetap tercipta manakala pernikahan yang digelar secara diam-diam terkuak ke publik. Benarkah ini juga yang mewarnai pernikahan Feby Rastanti saat ini? Lantas, seperti apa potret momen sakral pernikahan Feby Rastanti? Beranjak dari kebahagiaan pernikahan, seperti apa fenomena klakson telolet yang kian meresahkan karena memakan korban? Apakah munculnya komunitas telolet mania Indonesia bisa memberi dampak yang lebih baik? Lepas dari kehidupan tersebut, seperti apa kabar Ermi Kulit, sang lady jazz yang terkenal di era tahun 80-an? Dan seperti apa potret rumah makan di gang kecil yang telah berjaya melintasi 3 generasi? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Saya terima nikahnya dan kawinnya Feby Rastanti binti Rashid dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakum. Tak pernah mengumbar cerita asmara di publik, Feby Rastanti justru hadirkan kejutan lewat kabar bahagia pernikahannya. Feby diam-diam menyulam tali asmara dengan seorang polisi bernama Derajat Jumantara hingga pada akhirnya mengikat tali cinta mereka dalam haligai pernikahan pada 9 November 2024 kemarin. Seperti tak ingin diketahui banyak orang, acara akad nikah Feby dan Derajat digelar secara tertutup. Hanya lewat sosial media, barulah terungkap momen akad nikah mereka yang penuh dengan tangisan haru dan bahagia. Suasana keharuan itu pun kian berkelindan ketika pesinetron cantik itu dipersunting dengan mahar logam mulia 9 gram, uang $11 Amerika, dan uang Rp2.024 sesuai tanggal pernikahan mereka. Tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Feby Rastanti binti Rashid dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a bainakuma fi khair wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika. Untuk Feby sendiri maharnya itu di 9 gram, ada $11 USD dan Rp2.024. Artinya sendiri sih memang untuk tanggal weddingnya aja sih, nggak ada arti yang khusus untuk Feby dan Ajat. Digelar tertutup, akad nikah Feby Rastanti dan Derajat Jumantara pun hanya dihadiri orang-orang terdekat. Dari list undangan pun sengaja dibuat terbatas, di mana hanya 150 tamu yang hadir. Kendati demikian, Feby dan Derajat menjalani sejumlah prosesi adat khas Sunda setelah keduanya sudah sah. Namun ada cerita menarik, selama prosesi berjalan, para tamu undangan pun dibuat tertawa dengan tingkah dan sikap Feby dan Derajat ketika diminta saling menyuapi satu sama lain. Begitu juga ketika memasuki upacara bakakak hayam. Lagi-lagi Feby yang terlalu bersemangat menarik ayam utuh membuat ayam tersebut terpental jatuh, membuat suasana langsung penuh dengan tawa. Ini tenaganya Mbak Feby kenceng banget ya, sampai ayamnya lepas. Untung lepasnya. Mohon izin, mohon maaf Ibu, ini tenaga putri tercintanya hebat, meni gede pisan ya. Langsung ditariknya begini ya. Siapa yang dapat besar, tapi bukan hasil. Yang jelas tadi ayamnya ke sebelah mana tadi? Oh, ke Feby. Boleh tepuk tangan buat Feby ya. Tenaganya hebat ya. Feby dapatnya besar, kita doakan rezekinya besar, barokah, berlimpah, amin. Untuk di akad sih memang lebih ke keluarga inti dan keluarga besar, yaitu di 150. Untuk di resepsi sendiri ada di 600 undangan. Tak hanya prosesi akad nikah yang penuh keharuan dan kebahagiaan, acara resepsi pernikahan mereka pun lebih meriah.
Dikarenakan dipinang seorang anggota polisi, otomatis acara resepsi pernikahan Feby dan Derajat dibuat lebih formal. Feby tampil menawan dengan gaun cantik berwarna merah dengan corak dan nuansa motif gaun khas adat Palembang. Sementara sang suami begitu gagah dengan balutan seragam. Resepsi pernikahan yang digelar dengan upacara pedang pora pun seketika membentot publik, membuat banyak seluruh tamu undangan terpana. Biduk kulilin layarnya kertas. Menjadi ratu dan raja dalam sehari, Feby tak ingin menyanyiakan momen berharga itu untuk meluapkan segala kegembiraan hatinya. Dengan balutan gaun pesta yang memukau mata, Feby hanyut dalam tarian tradisi Palembang. Ia bahkan dengan lugasnya meliukan tubuhnya mengikuti gerakan tarian yang bertaut dengan irama musik. Sungguh Feby begitu bahagia. Ia terlihat tersenyum bahagia seolah tiada lelah di wajahnya. Memang, tak dipungkiri, pernikahan Feby Rastanti memang cukup mengejutkan. Pasalnya, tak banyak cerita yang bisa dijabarkan Feby di luar sana tentang sosok polisi tampan bernama Dio. Bahkan saat pacaran pun, Feby enggan menguntai kisah asmaranya ke publik. Walaupun banyak spekulasi bermunculan, perihal kedekatannya dengan Verrell Bramasta dan juga beberapa aktor lain, Feby pun tak banyak beri jawaban di sana. Namun tak disangka-sangka, diam-diam Feby justru telah jatuh hati berat pada Dio hingga akhirnya memutuskan menikah. Ada pacar nggak sih, Feb? Aku ada. Cuma private ya. Private. Iya. Cuma emang let my private life stay private aja. Oke. Nanti saatnya ready pasti akan public. Betul. Bener kan? Ditunggu ya kabar baiknya gitu. Karena apa ya, tipe ideal gue, kalau gue sukanya itu baik, terus abis itu pintar, at least knowledgeable lah, berwawasan. Berwawasan. Terus dia punya visi misi yang jelas dalam hidupnya. Maksudnya dia tahu kayak tujuan hidupnya tuh mau dibawa kemana, kayak dia mau ngapain dalam hidupnya. Terus abis itu, yang pertama dia harus iman juga sama aku. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Terus family man. Sorry, ini gua banget sih. Family 100. Terus abis itu orangnya punya prinsip dalam hidup, karakternya juga kuat. Menyimpan kisah asmara dalam cangkang rahasia sepertinya menjadi gaya pacaran selebritis masa kini, khususnya di circle pertemanan Feby Rastanti. Sebutlah Enzi Storia yang tak pernah menggembar-gemborkan kisah cinta hingga persiapan pernikahannya. Tiba-tiba saja Enzi menggemparkan publik dengan unggahan foto pernikahannya di sosial media. Kisah pernikahan Enzi Storia dengan Molan Kasetra yang tiba-tiba dan begitu mengejutkan, kemudian disebut banyak penggemar dan sejumlah artis sebagai salah satu pernikahan yang menambah panjang daftar artis di tanah air, terutama yang memilih untuk merahasiakan pernikahan mereka secara diam-diam. Lain Enzi, lain pula cerita sang sahabat karib Jessica Mila. Berbeda dari Enzi dan Feby, Mila terbilang cukup gamblang mengumbar cerita asmaranya dengan Yaakob Hasibuan yang merupakan putra sematawayang dari pengacara terkenal Otto Hasibuan. Walau pada awalnya sempat ditutupi, namun publik sepertinya mudah membaca jelas tanda-tanda asmara yang mekar di hati artis cantik ini. Maka tepatnya pada 5 Mei tahun 2023 lalu, Mila dan Yaakob akhirnya resmi menikah.
Dari 3 sahabat dekat yang telah melangkah ke pernikahan, maka tinggal Yuki Kato seorang yang masih terlihat sendiri. Gara-gara sering menjadi bridesmaid sahabat karib, Yuki Kato sampai didapuk sebagai duta bridesmaid. Tapi, jika melihat gaya dan gelagat 3 temannya terdahulu, tidak menutup kemungkinan Yuki Kato pun akan menutup rapat hubungan asmaranya. Lantas, akankah Yuki membuat kejutan dengan kabar pernikahannya nanti? Seperti apa kehebohan klakson telolet yang kian meresahkan, namun juga tetap fenomenal? Seperti apa potret komunitas telolet mania Indonesia yang viral dan begitu digandrungi anak-anak hingga orang tua? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.